Mari kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas semua limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya Allah mengizinkan kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di dunia ini juga menjadi asbab perkumpulan kita di akhirat kelak, bertemu dan berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW, dan semuanya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam jangan pernah lupa lalai kita selalu haturkan kepada junjungan kita, penghulu kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah akhirnya kita mengenal apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kitab yang kita baca ini pemulaan di An-Taqsidin hadis Nabi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka niscaya orang itu akan diberikan pemahaman fikih di dalam beragama. Jadi pertama yang harus kita syukuri, beruntung benar pian dijalankan batis pian, hati dan pikiran pian mau kekumpulan untuk mendapatkan pelajaran yang disebut dengan ilmu fikih. Jadi ciri orang yang dapat kebaikan menurut versi Allah Subhanahu wa Ta'ala, cirinya adalah orang itu dialimkan di dalam ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih itu adalah ilmu tentang syariat yang diajarkan oleh Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hendak menyembah Allah, lalu bebarang aja, aku cukup bapak jam mata aja dengan mengatakan Tuhan. Innama lis-salat liz-zikri. Innama salatu liz-zikri. Dalilnya itu bukannya ayat. Sesungguhnya salat itu mengingat. Jadi gini nak, melajari kamu cara sembahyang, pejamkan mata, ingatkan Tuhan. Bila sudah ingat, udah tutupkan sembahyang. Nah, ini kada berpikir, karena Rasulullah aja sembahyang, ini ada sembahyang. Hubungan nang berpikir ini belajar kulit-kulitnya aja. Jadi nang iya tuh sebetulnya belajar nang di dalam, lalu ditinggalkan fikih. Sedangkan Rasulullah itu melajari menampaikan kisah Allah lewat ilmu fikih. Jadi kenapa jadi sampai sekarang orang masih awal berhaji dan kadang dirubah? Kila awal itu 70 lilin, putarannya pun juga itu berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu yang berubah kita supaya sama lawan jarum jam, berbalik arahnya. Bahkan berulah Ka'bah seorang misalnya di Baitan yang kita berulah Ka'bah juga misalnya nih. Kada awak itu kada berpikir karena sudah diaturakan dan diulahkan oleh Allah. Nah, orang yang cirinya dapat kebaikan atau bahasa lainnya beruntung betuah di dunia dan akhirat, maka orang itu akan diberikan oleh Allah ilmu fikih di dalam dirinya. Inya mengerti kayak apa cara berwudu, nya ada nang betapun kayak apa supaya sambayang khusyuk. Kalau anak sambayang khusyuk, belajarnya mulai dari berwudu. Berwudunya aja tak salah,
Ayah apa? Anak sembahyang khusyuk. Ada pejabat, ada anak menyambat turun berwudhu itu mah nyurung pabetes. Cuma kayak anak-anak kan disapu ada. Beunjak saja gitu nah. Untung pejabat itu ibarat ini jadi pimpinan diumpati oleh orang. Nah jadi beritaan orang cukup itu ya Allah bisa. Nah jadi bila ada kita keinginan di hati hendak ketujuh mempelajari ilmu fikih, maka ada ciri orang ini akan beruntung yang disebut di dalam hadis khairan, yaitu kebaikan-kebaikan. Jadi kalau Allah sudah menganggap atau memberi orang itu kebaikan, ia tetap kalah anggapan orang. Karena nang kita bidik sebujurnya itu anggapan Allah. Bila jar Allah orang hambaku ini baik, sudah cukup. Walaupun seluruh dunia misalnya memadahkan kita ada baik, ada apa? Yang penting Allah memadahkan kita baik. Cirinya apa? Yufaqihu fiddin, dipakihkannya di dalam masalah agama. Jadi orang nang pintar sebujurnya nak inya cari itu kebaikan Allah. Babahanu kita menganggap bila sugih itu baik, bila miskin itu baik. Babahanu kita menganggap bila pintar itu baik, bila ada pintar itu baik. Babahanu kita menganggap bila sehat itu baik, bila garing kada baik. Kalau Allah kada itu menilainya. Bila diberi Allah ilmu fikih, walaupun miskin misalnya, tetap inya di sisi Allah dianggap baik. Nah ini jadi andakannya di iman. Jadi bila imannya kencang, kuat, serius tuh hendak belajar berhikmat ilmu fikih ini. Kenapa? Supaya dianggap dan termasuk golongan yang dipadahkan Allah baik. Nah ini. Tapi bila pelajaran ilmu fikih ini disia-siakan, bahkan disambeti, belajar fikih itu belajar kulitnya aja, belajar zahirnya aja. Padahal fikih ini supaya kita kawal baju seperti baju yang dipakai oleh Rasulullah. Betul. Kisah fikih ini hendak mengisahkan kisahnya Rasulullah. Jadi kita mulai mengandak hati supaya ketika belajar ilmu fikih nang dituju itu diriku, bukan orang lain. Biar tahu hukum, lalu melihat orang yang salah timbul hendak menuju itu salah tuh, itu kesalahan. Jadi yang diurusi habis belajar fikih ini hendak menyambeti orang kiri dan kanan salah. Ini basi ilmu. Biar misalnya tahu jalan hendak ke pasar, ada orang yang kabiluk luput jalannya ke situ, lalu hendak beramuk jalan. Nah jangan. Pertama bagi orang yang hendak belajar fikih, arah tunjuknya itu ke dirinya dulu, jangan ke orang lain. Di sini pertama dijaga nih. Wan kadab yang jadi makhluk suuzon kena lawan makhluk. Ini kita nih alim benar misalnya nih fikih keluar aja lagi. Keluar tetamu orang ada bikin kok. Aku mau neraka ini jenah warna di hati. Ini bisa datang di mana? Ini aja bina handap salawar aja lalu warna. Ada serpujur kalau di dalam PK salah kalau pujur, tapi kan ada menyambati orang menabur ada menyambati orang, akhirnya merasa diri paling suci. Ini jebakan. Jadi kita mau belajar fikih hari ini tujuannya hendak membaiki diri, ada hendak menunjuki orang itu yang pertama.
wan pian kali dihayan pikir kena guru ini iktiratnya kena nani salah nih guru ini nah laluan kali dihayan pikir nih misalnya kada tenang malah hidup, justru kada dapat kebaikan. Dahulu ada kisah Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu sidin bermalam, habis bermalam itu ketutup mata, dilihati oleh anak Imam Ahmad bin Hanbal. Pas subuh langsung sidin sembahyang, jarna anak. Maka sidin ini ahli mazhab. Kenapa sembahyang subuh kada berwudu? Habis bangun langsung sembahyang sidin. Ada mulut Imam Ahmad, jangan kayak itu langsung. Ini orang ahli pikir ada sah sembahyang bila ada berwudu. Itu kalau wajiban kena ada melihat mah laki atau bini ka subuh langsung capel, Allahu Akbar. Dia bersih si capel sini nah. Lah itu. Nah pas ditapunakan nawan Syafi'an baik dia memprostek manapunakan. Kenapa biar langsung ada keuduan dijawab oleh sidin, aku sama laman kada bergulingan. Nah, orang kada guling wajar, kada batal wudu ya Allah. Tapi babijim kepala, babijim mata memikirkan hukum dan syariat. Jadi memikirkan sidin kayak apa umat ini nah, pikirkan sidin aturan hukumnya iya, babijim mata tapi kada guling. Tapi pandangan orang yang belajar fikih laluan sama madahakan, wah ini salah ini laluan kayak itu wan pian nih habis tamat misalnya kitab nih belajar fikihnya lalu keluar bisa kan kalau lagi sampai dia motor atau silap mata ya nama betul apa haram bertaan ya kayak apa dia bisa beli motor bertutup mata udah bau ranjang terus jalan. Nah jadi harus ada bajunya ini supaya nang kita belajar fikih ini kada semakin kuat menunjuki kesalahan orang, tapi semakin kuat menunjuki kesalahan diri sendiri. Jadi kita hendak mengoreksi diri ini, sudah bujurkah sembahyang belum kah belajar fikih, sudah bujurkah wudu selama ini belum kah belajar fikih, sudah bujurkah mengangkat tangan berdoa belajar fikih, sudah bujurkah menatap kuku belajar fikih, sudah bujurkah macam-macam sabarataan di dalam kehidupan kita, mulai bangun guring sampai guring kembali diuji Allah fikih kita ini melanggarkah atau sesuaikah sudah dengan aturan yang diulahkan oleh Allah dan Rasulullah. Nah itu kisahnya. Jadi belajar fikih membaiki diri, nyaman insya Allah ya. Melihat orang yang pindah bukan jilbab itu kita tahu itu salah. Kenapa hendaknya? Ya Allah, mudah-mudahan dapat petunjuk orang itu. Mendoakan karena tahu itu salah. Kemudian ya Allah, mudahan keluarga ulun kada taumpat dengan gaya-gaya yang kayak itu. Jadi doa. Jadi semakin banyak inya melihat nang berlanggaran lawan fikih, semakin banyaknya berdoa kepada Allah. Berarti jadi pahala inya keluar rumah. Iya, kawa berjalan ke pasar. Orang kan bawa ke pasar ya. Awal maksiat harus sana maksiat sini maksiat. Belum lagi nang kalinga ditutup itu aja mata kalinga ya dua. Belum ada nang kali orang minyak harumnya lah. Binian kan belajar fikih minyak harumnya itu lain latihan, tapi pada belajar fikih sama. Kalau latihan itu menyangat baunya, kalau yang binian itu warnanya aja namun tapi bau jangan terlalu menyangat. Ini dibalik buahnya, ulah namanya menyangat. Nah, jadi hidung ini kan kalinya ditutup udah tadi, mata ditutup, lalu pulang menyangat tutup pulang hidung mati lagi lah. Habis berdaan. Nah kata awak akhirnya belajar fikih ada menunjuk kurang. Tapi kalau belajar fikih untuk memeriksa diri sendiri sudah pas kalau Rasulullah belum kan. Nah ini yang disebut dengan
akan mendarah daging di dalam dirinya itu. Nah, jangan ketujuan yang bagi orang, hati-hati. Karena amalan daripada su'ul khatimah, su'uzon, jagulur dihandak su'ul khatimah, banyak su'uzon amalannya. Dahulu ada diunjuki minuman aqua, betapun adakah cucukannya? Jangan apa gelas ke cucukan adakah cucukannya? Nah ini contoh ada banyak, ada demi dari contoh, langsung ini rumah orang tua ini ayo anak bagi gitu. Nah ini melihat begitu. Nah jadi nang contoh ini waktu minta adakah kau diujuk ya kuat, tapi kada diujuki cucukannya. Dia pikir kayak apa ini kada cucukan pakai kuku lagi gitu. Nah, ada sindok kagak mencucuk ada, tapi cucukannya nih ada di otaknya tuh, tapi kada diunjuk. Jadi bingung juga kenapa nih ada cucukan kada diunjuk tapi sindok. Oh sekali pas ditakuni bila bercucukan ini kada mengikuti Rasulullah SAW, karena zaman Rasulullah kada ada cucukan. Bapak kayak pak pakai nang sindoknya itu cukup minum kayak itu. Jadi ulun kayak ini pang dibalik nang bubuhan nang kada satu juga cucukan nih, undang ke rumah, suruh nih nasi rawon. Ayo Rasulullah kan bersindok juga, setangan berarti rawon panas banget, namun untuk angin yang memang dipegang Tuhan, berarti kan ada itu caranya berpikir. Ketupat nah betangan ada nunggu siduk. Nah dahulu di Mekah itu mikrofon ini hukumnya haram dia. Mikrofon ini haram karena Rasulullah kada ada mikrofon. Ulama Mesir ketika datang ke Mekah memberikan penjelasan. Pian mengharamkan mikrofon, sedangkan pian berkacamata. Tuan gurunya nomor ini berkacamata. Jersidin kalau bujur sama-sama ada dari zaman Rasulullah, berarti berkacamata pun ada dari zaman Rasulullah, berarti salah juga yang berkacamata. Apa bedanya dari ulama Mesir ini? Perbedaan antara kacamata dengan mikrofon. Kalau kacamata menggenalakan tulisan, kalau mikrofon menggenalakan suara. Di mana salahnya? Jadi akhirnya. Nah, habis itu hanya dibolehkan di Masjidil Haram pakai mikrofon. Karena orang bahari itu kan naik ke atas menara dulu. Ya, kan ada mikrofon, Allahu Akbar. Kalau kita di Benua nih bisa aja naik ke atas Bonyor. Misalnya nih ada menara, tapi ada mikrofon. Kenapa ngalih-ngalih mikrofonnya, mic-nya nanti di menara, kurangnya di bawah aja lagi. Nah, jadi jangan yang dia belajar pikir bila ada digawe Nabi salah, kayak itu toh. Tapi kalau menggawe ya berarti salah. Jangan kayak itu. Nang bujur itu bila ada dalilnya hanya dianggap salah. Kalau ada dalilnya, ada bapak gawe ya, ada bapak. Kalau kada digawe Nabi, banyak nang kada digawe Nabi. Haji, kapal terbang, ada Nabi menggawe. Kalau kita anak mengikuti Nabi, berarti itu kan kalau mulai sini. Unta itu melihat di laut, hayapang, maka unta itu melihat padang pasir, pada kita di laut, dibuat kapal banyu. Ini betapun pulang, kapal banyunya kayak apa zaman Nabi dia pulang. Ada mengalih. Nah, karena itu dalilnya itu berkendaraan. Apakah bentuk jenis kendaraannya? Maka ada dalilnya mengikut Nabi. Nah, kayaknya bila berkendaraan
belajar kayak sembahyang pengendaraan. Ya, ada caranya, ada tekniknya. Bahari di unta, bahari di kapal. Nah, wah ini kita di bis, di mobil, asal jangan jadi supir. Nah, aliman misalnya, kita sembahyang aja supir. Aku jadi imam lah aja. Jadi imamnya supir. Allahu Akbar, bisa nyupir gitu. Gigi satu dibuat orang menyebarang ya Pak. Seorang sedang sujud aja raja orang. Ada juga ada denong. Jadi namanya nyamakan kadang-kadang salah. Jadi belajar fikih ini sama kita membaiki baju. Baju apa yang kita baiki, pakaian apa yang kita baiki, pakaian diri kita sendiri. Nah, otomatis dahulu. Jadi kayaknya nang jujur makna khairan itu dapat di keluarga, dapat kedamaian, belajar fikih. Jangan lagi bakal kalahian. Biar habis tahu hukum ini bisa bakal lahir. Padahal ada fikihnya amar ma'ruf nahi mungkar itu ada. Ada nang langsung bang, kuitan nanyar, apa namanya? Pasang gambar di rumah haram je, apa ini bahaulan haram je lalu bahaulan dia non anak kuitan non anak dua lagi bini bisa bercerai ini gara-gara mengaji fikih kan lucu. Seharusnya mengaji fikih tambah parah, tambah akrab, tambah mesra dengan keluarga, bukan tambah jauh dengan keluarga. Nah, ini bagaimana kita? Insya Allah dengan kita belajar fikih, kita tahu, dengan tahu itu melihat kebesaran Allah. Jadi ya Allah harap artian maturakan. Jika fikihnya ada di rumah, maka rumah itu akan dapat cahayanya Allah. Jika fikih itu diterapkan di kampung, maka kampung ini berberkah dan dapat cahayanya Allah. Ya nam kita masuk kampung puasa dingin kampung itu karena Allah ridha lawan penduduknya benar, karena melaksanakan syariat yang sudah Allah kehendaki atur. Kami benar hidup di orang ke kampung. Apabila sekabupaten menerapkan fikihnya Allah, turun berkah sekabupaten. Kalau sanegaraan kan se-Indonesiaan menerapkan hukumnya Allah, turun se-Indonesiaan berkah itu. Tapi wan kada riba misalnya masih banyak, kada awak berkah itu turun tahalangnya. Iya, nang ujung-ujungnya tuh karena kada awak paling kadat di lingkungan rumah masing-masing berjagaan kita. Dan kada awak juga diri kita saurangan berang, kada awak juga seperti itu. Tapi niatnya ada supaya sama-sama belajaran tentang kayak apa hukum Allah ini diterapkan. Yang ketiga, baju orang yang belajar fikih, yaitu bagaimana memesrakan hati atau kelakuan kita supaya mirip lawan Rasulullah. Jadi pas sembahyang kaina Allahu Akbar, seakan-akan rasa di hati kita beginilah Rasulullah mengangkat takbir. Jadi kasetnya diputar ulang, menampakkan kisah Rasulullah di dalam diri kita supaya persis sama ya belajar fikih. Jadi hatinya itu mengikut Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat. Kita ada melihat Rasulullah salat, tapi sahabat melihat Rasulullah salat. Sahabat turun lagi ke tabi'in yang melihat para sahabat salat. Tabi'in turun lagi, tabi'in yang melihat. Tabi'in turun lagi ke guru-guru
guru-guru kita malah jadi ini sholatnya Rasulullah. Turun dari guru sampai ke murid, sampai kita bisa memahami, melihat, oh ini sekalinya cara Rasulullah sembahyang. Ya nak ada beberang pan ada nang alim sembahyang ujur kayak Rasulullah, nyaman diiringi, nyaman diikuti di kampung tuh. Tapi kalau saya ikung kadang bisa, iya nang jadi imam betul tunjukkan kemaju ya, tidak kemaju ya, kemaju ya. Ada apa udah bisa, anu wiritan, kadang ada wiritan dikit aja. Yang penting maju. Ayo aja, ayo maju hanya deg-degan maju ya. Anak-anak udah antri dahnya maju sih. Wah apa? Benar ini dengaran aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi huruf H itu ada awal, sampai huruf K. Tapi kalau sekampungan kayak itu sah aja, tidak mikir. Syaratnya sekampungan kayak itu. Artinya munculnya kata awak udah dilejeri sekampungan dah. Bila A tak sambat K, bila ain tak sambat ngak. Ngalamin nang anu to agak aneh itu bila membaca sabihis. Wa amma bi ni'mati rabbika faqaddis. Nah, apakah desa dari jauh sembahyang ini faqaddis ya. Ada awal A jadi tahu K. Laluan harus jalan. Nah itu jadi kita mempasakan itu, nah belajar juga bagian daripada fikih juga itu. Nang lucu itu semalam ada yang betapun jemaah ulun nih ditabur bini terus jadi imam karena bini lulusan pesantren. Kayak apa aja wan ini terus hancur juga ulun. Wah latihan kan merasa paling berkuasanya di rumah lo, tapi karena bini salah biar wan disuruh bininya jadi imam, balik pulang salah juga. Jadi ulun solusinya ada dari biar belajar lawas dah. Nah jadi anak tahu anak salawasan bapak rasanya bini pesantren kan tahu ya belajar cara tajwid macam-macam cara sembahyang. Tarawih ini bini alim. Jadi nang cocok tuh memang lakinya alim menonton bini, tapi bininya alim ditakdirakan nih. Beguru elon bini ya Allah, kepada bini ngajari aku nak kayak pas ujur belajar bisa aja belajar kan mungkin kalau bisa. Paksa menurunkan ego aja orang dulu. Ini pakalah. Jadi menyob bini tuh guru aja nah itu guru paksa ya guru. Ada pernah jangan gini bila lawan guru itu harus hormat kita naik masa pulang jangan habis sampai lanjut bisa lah ini alim lawa lagi saya tapi karena udah sampai bisa aja insyaallah. Nah itu dan setiap kitab fikih itu selalu dimulai dengan taharah ya bersuci. Karena penting benar ini kesuci ini. Kayaknya kalau bisa kita sampai praktik-praktik, nah kayak tayamum tuh kayak praktik. Kalau yang berjalanan atau naik mobil ini kadang mau singgah. Dia misalnya jam 4 pulang subuh lah. Habis itu aja orang di jalan, ada mau singgah, lu belum dia. Per penuh sampai yang dah di saudara. Waktu aja. Terus habis itu nang penumpang lain di kalau sembayangan aku Kristen nggak sembayang misalnya ya jadi kita saurangan nih ya ini kita. Nah wan tahu ilmu tayamum di situ sembayang di situ. Nanya kada tahu ilmu tayamum udah ambil dabu nih ini pasirnya di bawah ini ya nang pas betisnya tuh kita bercaranya kayak pasir
hanya pak kamu nang kaya orang berkubur atau mah uyang-uyangnya sampai jadi orang ini orang apa kisahnya ini. Maka ada nang berbobo kayak kucing pulang di jari terjejak di teh diulahnya kayak wudhu tangan 3 kali habis itu di sini dengan sampai betis di kucalnya juga nah kayak Bang berarti penting yang keisi ilmu tayamum nih karena ada sesuatu yang di luar kendali kita entah di pesawat kah pian karena hukum tayamum itu sama aja. Kalau gue habis belajar tayamum lain rasanya hitam ya kanyaman ke uduk asapnya dingin ke uduk hawanya daripada ke tayamum berarti yang beragama atas nama rasa. Kalau beragama itu atas nama rasa, berarti bila rasa kada cocok bisa meninggalkan agama. Agama berdasarkan perintah, bila kada ada air perintahnya tayamum, gawi ya. Rasanya kena mengiringnya, yaitu kada mencari rasa, kita mencari ini sah atau kada. Udah, selesai tayamum, sah. Salatnya kayak apa? Karena kada mau berdiri di tempat duduk tukang salatnya. Kiblatnya kemana? Kamana arah mobil itu ada usah membidik kumpas nah karena supir berbelok juga itu putar ya lah memang akan putar-putar kiri kanan mempasang kumpas ya maka supir itu kata jauh kiri kanan itu meliung-liung orang berubah itu dia lah. Nah itu bang perlunya belajar fikih lalu mandi wajib kada ada bentuk pentingnya kayak mau pikiran yang diwajibnya mau banyu, ya nang gulung-gulung di pasir toh. Apa aja, kawan gulung-gulung, apa ada di banyu aja, ya pakai pasir. Nah, ya itu tuh bang. Nah, kita tahu, jadi ada nang gulung-gulung tuh berarti itu kesalahan atau makanya. Ini kalau PDAM mati kan, apa nih sedang subuh aja nih orang, Allah ya nak belum nak, wajib nak. Melihat kucing kan siang mandi di pasir Tuhan tapi kita ini siapa nih caranya aja bilang gulung kayak pasir aja di pasir kucing. Nah ya deh itu bang jadi belajar kita jadi kena adinus sahal kena agama itu mudah kena bagi orang yang belajar jadi kan ada Allah itu memberkatkan dengan adanya ilmu fikih ini kada tapi hendak memudahkan kita dan menyelamatkan kita. Bila sudah sesuai, nah alhamdulillah. Kemudian adab dan akhlak berikutnya belajar fikih ini adalah harus siap menerima perbedaan. Jadi kada boleh yang fanatik lawan satu guru, mahina pendapat guru yang lain. Asal ada dalilnya Imam Mazhab itu 4 nang muktabar ini belain-lain biar masalah qunut saja lain masalah mengangkat takbir lain masalah bersedekap dengan tidak bersedekap lain keempatnya ini Imam Mazhab berdalil beritaan dalilnya dari Rasulullah. Jadi kalau belajar fikih habis itu kada siap hati menerima perbedaan berarti gagal belajar fikihnya karena di dalam ilmu fikih pasti akan terdapat perbedaan pasti itu kadang awak sebutin aja awak karena ulama-ulama pun beristimbatnya lain-lain ada nama madhahakan bilatasan untuk bebinian hukum betal tajapai binian betal ada juga nama madhahakan tajapainya dengan syahwat betul. Ada juga maksud mencapai di situ bersetubuh hanya betal. Jadi lain-lain ini nih. Wan saputing aja, lalu wan memandang orang yang berbeda, ini salah. Akhirnya hidup aur hendak melihat kesalahan-kesalahan dalam perbedaan itu aja. Maka kita ini nih rancak benar berpecah umat Islam lewat ilmu fikih. Dihual orang, diadu-adu orang, guru ini berpendapat ini, guru ini berpendapat, diulahnya konten menghandap-handap videonya ini, diadunya lalu anak ayah si guru ini bakal lawan guru ini.
Padahal itu ranah fikih. Selama dalilnya ada dan itu dalilnya muktabar, memang sahih, ada bapak sah-sah saja untuk berbeda. Kawan ulun waktu datang ke Mesir sembahyang subuh berpindah-pindah ke masjid, jarnya seberitaan masjid yang ku cari ini Muhammadiyah beritaan karena ada kunut. Bingung aja pergi masjid Muhammadiyah, jadi orang ada di Muhammadiyah di situ. Di Indonesia bila ada bakunut Muhammadiyah, bila bakunut NU. Padahal kunut itu ada dalilnya, kada bakunut ada dalilnya. Mamadah akan orang nang kada bakunut itu salah, berarti menolak dalil nang kada bakunut. Mamadah akan orang nang bakunut itu salah, berarti menolak dalil nang bakunut. Jadi menolak lawan panggilan Rasulullah sama lawan mendustakan hadis Nabi. Kada boleh kita. Jadi yang terbiasa bakunut lah, lihati imam. Kalau imamnya memberi waktu agak lawas, sami Allahu liman hamidah, ada yang membolehkan kita membaca doa kunut di situ. Tapi kalau cepat sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, kunut dulu. Orang sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih aja mangkat tangan, berarti seorang ketinggalan imam ngarannya. Nah ya kalau jadi belajar kita hidup ini menyesuaikan. Tapi kayak itu tadi, apa yang yakini benar pegang itu. Bagi mereka yang meyakini itu adalah tidak seperti keyakinan kita, itu urusannya selama ada dalilnya itu tadi. Jadi hendak menyeragamakan fikih ini sama, berarti itu mustahil. Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad dari seorang ulama yang memang betul-betul mujtahid tidak akan membatalkan ijtihad yang lainnya. Jadi dua-duanya benar. Bila ijtihadnya salah, dapat pahala satu. Bila ijtihadnya bujur, dapat pahala dua. Nah, jadi kita apa kita membawa yang belajar agama lucu loh, sesama Islam pulang bulan, apalagi dua lagi ini bahalat kubuling gara-gara lain mazhab jalan. Nah, lucu banget. Nah, ini pengalaman jangan. Bahkan kita belajar dengan imam-imam yang empat itu, mereka berbeda pendapat tapi berkasih sayangan. Ada sejarahnya Imam Ahmad Mahwal, Imam Syafi'i ada. Imam Syafi'i berbeda dengan guru sidin Imam Malik, ada berhubungan, ada bakal kalahian, dan dimaklumi aja perbedaan-perbedaan yang ada itu. Insya Allah. Nah, ini mudah-mudahan sampai segitu dulu lah. Ini pembukaan aja dulu kita. Karena